Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, kelas IPS 4, 12 IPS 4, panggilannya Ramdan. Dan saya di sini sudah bersama Bang Hazi untuk mewawancarai tentang jurusan dan universitas mana yang dimasuki Bang Hazi. Kenalan dulu sedikit Bang Hazi. Baik, mungkin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Abang Azim Aksar, bisa dipanggil Azi. Abang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan bimbingan konseling Islam. Kenapa abang mengambil jurusan BK di Universitas Muhammadiyah? Karena menurut abang pribadi, BK itu adalah suatu jurusan yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, lebih kepada sosialnya, lebih kepada memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang sedang bermasalah tentang kejiwaan contohnya, ataupun tentang masalah ekonomi keluarganya. Nah, di situ jurusan BK ini berperan untuk memberikan suatu pemahaman, untuk memberikan suatu arahan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami gangguan seperti yang telah Abang sampaikan tadi. Nah, mungkin lebih kepada kita mengkonseling atau memberikan nasihat kepada orang yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, seperti itu. Dan sebelumnya abang mengambil jurusan BK. Untuk memilih jurusan tersebut, apa yang abang ketahui tentang jurusan tersebut sebelum abang memilih jurusan itu? Sebelumnya, jujur saja, sebenarnya Abang tidak suka sebenarnya dengan jurusan yang Abang ambil sekarang ini, karena pada awalnya dulu Abang rencananya mau ngambil jurusan hukum, tapi ada beberapa kendala yang membuat Abang tidak jadi mengambil jurusan tersebut. Dan jurusan BK ini Abang ketahui dari ada salah satu orang senior Abang dulu. Nah, dia menjelaskan kepada Abang bagaimana di jurusan BK ini apa saja apa yang termasuk dalam BK ini. Yang Abang ketahui, BK ini adalah bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini ya seperti yang Abang sampaikan tadi, ya kita memberikan arahan, masukan atau motivasi kepada seseorang atau pada klien yang sedang mengalami masalah. Apa usaha abang untuk mencapai jurusan BK? Abang pribadi sebenarnya gimana ya, dulu Abang masuk ke BK ini, jurusan BK ini ada sedikit bantuan dari senior Abang, dan juga ada dukungan dari kedua orang tua Abang. Abang bilang kepada orang tua Abang kalau Abang pengen kuliah dan mengambil jurusan ini. Jadi orang tua Abang memberikan motivasi pada Abang, memberikan semangat kepada Abang, apapun yang Abang pilih itulah yang terbaik untuk Abang. Dan apa saja yang harus dikuasai untuk mencapai jurusan BK? Yang perlu kita kuasai, yang pertama yaitu bagaimana cara kita berinteraksi, bersosial dengan masyarakat setempat, memahami bagaimana karakter masyarakat itu, dan juga bagaimana cara kita nanti mengaplikasikan apa saja yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan di BK ini bisa kita berikan kepada masyarakat, bisa kita luangkan atau bisa kita tuangkan kepada masyarakat yang membutuhkan nanti. Apakah jurusan BK ini sama dengan psikolog? Kalau dibilang sama, ada persamaannya dengan psikolog. Psikolog itu lebih kepada mengenal bagaimana karakter seseorang, bagaimana menilai sifat seseorang. Kalau konseling ini dia lebih memberikan arahan atau nasihat kepada seseorang. Kalau psikolog dia juga bisa memberikan arahan, juga bisa menasihati seseorang, cuman perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Ada beberapa perbedaan yang mungkin membuatnya
lebih spesifik, lebih apa ya, lebih ada karakternya masing-masing atau lebih ada pada tipenya masing-masing. Kalau BK itu abang rasa lebih kepada sosial. Kalau psikolog dia lebih kepada menilai seseorang, menilai kepribadian seseorang, lalu nanti dia bisa memberikan arahan terkait dengan bagaimana sifat seseorang tersebut. Dan apakah yang abang rasakan setelah berhasil mendapatkan jurusan BK di Universitas Madinah? Alhamdulillah, abang merasakan banyak pengalaman yang abang dapatkan, banyak ilmu yang abang dapatkan selama abang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini, terutama jurusan bimbingan konseling Islam. Apalagi kita lebih sering berbaur dengan masyarakat sekitar. Apalagi abang sebagai takmir masjid atau ya sebagai orang yang tinggal di masjid, jadi lebih banyak, lebih intens gitu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, jadi di BK ini abang rasa ilmu yang abang dapatkan itu bisa abang terapkan di masyarakat yang ada di kompleks kita ini. Dan setelah abang lulus di Universitas Madinah, Muhammadiyah, apakah ada perbedaan tentang cara belajar di perguruan tinggi dan di sekolah menengah atas? Ya, tentu ada. Soalnya di perguruan tinggi itu sendiri kita lebih pembelajaran yang kita dapatkan itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kita sekolah di sekolah menengah atas maksudnya. Dan juga bagaimana cara kita di perkuliahan itu tingkat pemikiran kita itu lebih di atas anak-anak yang masih sekolah di sekolah menengah atas. Mungkin lebih kepada tingkat pemikiran kita itu lebih mendewasa daripada anak-anak yang masih sekolah di sekolah menengah atas. Selanjutnya, apakah saat abang sekolah di sekolah di perguruan tinggi pembelajarannya lebih banyak daripada sekolah menengah atas? Ya tentu ya, karena di perguruan tinggi ini kita lebih dihadapkan kepada banyaknya tugas, itu udah pasti, karena setiap mata kuliah itu setelah selesai kuliah kita pasti diberikan tugas, kayak contohnya membuat resume atau melakukan penelitian apa segala macamnya. Karena di sekolah menengah atas kita cuma diberikan tugas kayak PR, pekerjaan rumahnya itu seperti tugas matematika misalkan, atau tugas yang lainnya lah, itu contohnya kan IPA, IPS itu kan yang mungkin tidak abang dapatkan di jurusan abang ini. Apakah yang abang rasakan tentang pertemanan? Adakah perbedaan antara pertemanan di SMA sama di universitas? Ya tentu ada, karena di perguruan tinggi ini teman-teman yang abang jumpa itu beragam gitu, mulai dari ilmunya itu tentu lebih sedikit di atas anak-anak yang berada di sekolah menengah atas, karena pengalaman mereka juga mereka lebih dahulu merasakan bagaimana sekolah di menengah atas dan juga di perguruan tinggi, karena itu lebih jelas pertemanannya itu lebih lebih seru lah, lebih ada manfaatnya dibandingkan anak-anak sekolah menengah atas yang sekarang abang lihat pergaulannya itu banyak yang sudah tidak bagus gitu ya. Bahkan pengaruh sekarang itu lebih banyak gitu, pengaruh yang abang temukan kepada anak sekolah menengah atas itu. Pengaruh yang pertama itu pengaruh gadget, yang kedua pengaruh lingkungan, mungkin banyak dari mereka yang itu terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi di perguruan tinggi ini teman-teman yang abang jumpa itu mereka lebih bisa lebih bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk untuk mereka gitu. Jadi istilahnya itu pandai-pandai menyesuaikan diri. Oke lah, segitu saja wawancara dari saya, Muhammad Ramadan. Terima kasih untuk Bang Haji telah
memberikan waktu luangnya untuk saya wawancarai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.